Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Gusmaningrum dari program studi Sistem Komputer Universitas Sriwijaya Palembang. Saat ini sedang menempuh semester 2 dan saya ingin membahas sedikit materi mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah yang sudah saya ambil sebelumnya, yaitu Pancasila. Baik, kita buka dulu slide PowerPoint-nya. Pengembangan IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK akan bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas dan di pihak lain IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan manusia. Pancasila adalah satu kesatuan dari sila-sila Pancasila haruslah sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta sebagai azas moralitas bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat ditujukan dalam sila-sila Pancasila. Bisa kita lihat, yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Pada sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang mempertimbangkan rasional antara akal, rasa, dan kehendak, sehingga dapat menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusat, melainkan sebagai yang sistematik dari alam yang diolahnya. Kemudian lanjut ke sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Pada sila ini memberikan dasar moralitas bagi manusia dalam mengembangkan IPTEK. Perlu kita ketahui, IPTEK ini adalah salah satu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang hakikatnya bertujuan demi kesejahteraan bersama. Baik, ke slide berikutnya, sila Persatuan Indonesia, sila ketiga, memberikan rasa kesadaran akan nasionalisme dari bangsa Indonesia akan sumbangsinya IPTEK sehingga dapat terjalinnya rasa terpelihara, persaudaraan, serta persahabatan antar daerah, dan itu semua karena faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat. Hal yang mendasar adalah dalam pengembangan IPTEK didasarkan atas kepentingan demokrasi. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam mengembangkan IPTEK dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dalam bersikap, serta terbuka untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran yang membangun. Sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan keadilan antara dirinya sendiri, manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan lingkungan di mana manusia itu berada. Baik, selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dan memecahkan berbagai masalah dan persoalan hidup yang dihadapi manusia. Akan tetapi, memiliki dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu pluralisme nilai yang berkembang pada masyarakat Indonesia pada saat ini. Seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan renungan supaya bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian, dampak negatif kedua, kemajuan IPTEK yang didominasi oleh negara-negara barat akan mengancam nilai-nilai khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa adanya urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pertama, setiap perkembangan IPTEK yang dikembangkan Indonesia haruslah berdasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian faktor yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sehingga faktor internal pengembangan IPTEK.
Kemudian yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar nantinya mampu mengendalikan diri serta tidak keluar dari cara pikir bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.